Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Asia, NIM 11920500079 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun datar, segitiga, materi SMP kelas 7. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan yaitu dari definisi segitiga, jenis-jenis segitiga, garis istimewa segitiga, keliling segitiga, luas segitiga, serta menentukan luas bangun datar tak beraturan menggunakan luas segitiga. Teman-teman semua, perhatikan gambar di samping. Gambar atau benda tersebut pasti kita pernah lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah contoh dari bentuk segitiga. Nah, apa sebenarnya segitiga itu? Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasannya. Sekarang mari kita ke pembahasan mengenai segitiganya, bangun datar segitiga materi SMP kelas 7. Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan memiliki 3 titik sudut. Kita lihat di sini ada segitiga ABC. Dapat kita ketahui dari segitiga tersebut bahwa AB, BC, dan AC disebut ruas garis. Kemudian sudut A, sudut B, dan sudut C itu disebut titik sudut. Nah, itu unsur-unsur dari segitiga. Kemudian jenis-jenis segitiga, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisi ada 3. Yang pertama segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya sama besar, dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua ada segitiga sama kaki, yang kedua di antara garisnya ini sama besar. Dan yang ketiga ada segitiga sembarang yang sisinya berbeda-beda. Nah, kemudian ada segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama ada segitiga siku-siku yang sudutnya 90 derajat, segitiga tumpul yang sudutnya ini lebih dari 90 derajat, dan segitiga lancip yaitu segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, meskipun segitiga tadi berbeda-beda, namun semua jumlah sudutnya itu sama, yaitu 180 derajat. Nah, di sini kakak ada contoh mengenai mencari sudut dari segitiga. Tentukan nilai X dan besar sudut A pada segitiga di sini ya. Ini ada segitiga A, B, C. Kita harus menentukan sudut A, tetapi terlebih dahulu kita harus menentukan besarnya nilai X, karena di sini belum diketahui X-nya itu berapa. Nah, karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, maka kita jawab dengan 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. 180 derajat sama dengan sudut A berapa? 3X sama 10 derajat ditambah sudut B X sama 15 derajat dan sudut C 35 derajat. Maka kita jumlahkan hasilnya 4X sama 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita pindah ruaskan. 4X sama dengan 180 dikurang 60 hasilnya 120. Maka X 120 derajat dibagi 4, X sama dengan 30 derajat. Apabila sudah diketahui X-nya, kita masukkan ke besar tadi sudut A-nya, yaitu 3X sama 10. Masukkan X-nya 30 derajat, dikalikan dengan 3, hasilnya 90, ditambah 10, jadi besar sudut A adalah 100 derajat. Nah, kemudian di segitiga ada garis-garis istimewanya. Yang pertama ada garis tinggi segitiga, yaitu garis yang ditarik dari satu titik sudut sebuah segitiga, serta tegak lurus terhadap sisi di depannya, nih seperti ini, tegak lurus. Kemudian yang kedua ada garis bagi segitiga, yaitu garis yang ditarik dari suatu titik sudut sebuah segitiga, di mana garis tersebut akan membagi dua sama besar sudut tersebut nih. Jadi di sini sama besar sudutnya. Kemudian ada garis berat segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut sebuah segitiga yang membagi dua sama panjang sisi di depannya. Jadi sama besar ya yang ini. Kemudian yang keempat ada garis sumbu segitiga, yaitu garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi segitiga tersebut. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya keliling segitiga. Nah, keliling segitiga adalah nilai total dari panjang sisi yang dimiliki segitiga. Nah, di sini K sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ketiga sisinya itu dijumlahkan.
Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini ada segitiga ABC sama kaki dengan panjang AC 5 cm dan AB 4 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nih, jawab. Karena segitiga ini sama kaki, maka panjang garis AC itu sama besar dengan panjang garis BC. Maka BC bernilai 5 cm. Sehingga kelilingnya itu ketiga ruas garis tersebut kita tambahkan, yaitu AB 4, BC 5, dan AC 5. Maka dijumlahkan hasilnya 14. Jadi keliling segitiga ABC adalah 14 cm. Selanjutnya ada luas segitiga. Nah, luas segitiga ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, rumus luas ini kita kalau perhatikan dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, persegi panjang ini apabila dipotong diagonalnya atau dipotong menjadi 2, maka akan membentuk menjadi sebuah segitiga. Maka luasnya itu setengah dari persegi panjang ini, jadi setengah alas kali tinggi. Dengan alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga dan tinggi segitiganya harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Contoh soalnya nih, pada segitiga KLM, panjang KL 11 cm dan LM 20 cm dan PK 5 cm. Hitunglah panjang MP jika luas segitiga KLM sama dengan 66 cm persegi. Nah, maka tinggi MP sekawan dengan alas KL. Nah, maka luas segitiga KLM ini adalah setengah dikali KL dikali MP. Nah, karena segitiga KLM ini sudah kita ketahui yaitu 66, maka sama dengan setengah kali KL-nya 11 dikali MP yang kita cari. 66 sama dengan 11 dibagi 2, 5,5 MP. MP sama dengan 66 bagi 5,5 adalah 12. Jadi panjang MP adalah 12 cm. Kemudian ada luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, ini kita harus tahu S, yaitu setengah dari keliling. Maka luasnya itu akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Contohnya, panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10, 24, dan 26. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, maka kita cari S-nya, berarti keliling segitiga ini, yaitu dijumlahkan ketiga sisinya, hasilnya 10 tambah 24 tambah 26, 60. Setengahnya berarti 30. Nah, maka luasnya kita masukkan ke rumus tadi. Nah, seperti ini hasilnya 120. Jadi luas segitiga tersebut adalah 120 cm persegi. Kemudian yang terakhir ada menentukan luas bangun datar yang tak beraturan dengan luas segitiga. Soalnya, pada segi 4 ABCD di samping, panjang AE 4,7 cm, CF 6,8 cm, dan DB 16 cm. Hitunglah luas segi 4 ABCD tersebut. Nah, untuk menentukan luas segi 4 ABCD, kita harus menjumlahkan antara luas segitiga ABD dengan luas segitiga DBC. Nah, maka luas segitiga ABD itu yaitu setengah DB dikali AE. Kemudian luas segitiga DBC itu setengah DB dikali CF. Kita masukkan DB-nya 16 dikali AE 4,7 ditambah DB 16 CF 6,8. Kita kali-kalikan hasilnya 37,6 dan yang ini kali-kalikan 54,4. Hasilnya kita jumlahkan jadi 92 cm persegi. Jadi luas segi 4 ABCD adalah 92 cm persegi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan segitiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.